ini ya sebulan lebih baru ketemu lagi hari ini. Ya, yang terakhir saya bersekutu dengan saudara semuanya itu 26 Maret. Ya, baru hari ini lagi muncul lagi, puji Tuhan. Terima kasih saya nggak dimarahi oleh dari Martapura. Oke, yang Martapura sudah bertobat mengampuni. Baik, tema kita hari ini saya tulis kita bisa terjatuh, ya, tapi nggak boleh jatuh. Apa bedanya terjatuh dan jatuh? Ya, semua kita pasti pernah terjatuh. Ya, waktu kita masih bayi menuju dewasa, pasti ada sebuah situasi kita sebagai bayi-bayi harus belajar berjalan. Semua manusia dari kandungan, lahir, lalu kita menjadi menuju dewasa, pasti kita belajar jalan. Nah, di dunia ini ternyata tidak ada seorang pun manusia yang sebagai bayi pernah terjatuh. Itu tidak pernah ada. Ya, kalau toh sampai enggak pernah ketemu seorang bayi begitu mulai belajar jalan dia langsung jalan nggak bisa jatuh, pasti dia bukan anaknya orang. Maaf itu. Nah, ini bedanya manusia dengan anak hewan. Semua binatang, ya, khususnya yang berkaki 4 itu luar biasa. Unggas juga yang berkaki 2. Begitu mereka lahir hanya dalam hitungan menit, bukan jam loh. Semua anak hewan begitu lahir dalam hitungan menit langsung bisa berjalan, langsung bisa nyusu ke induknya, dan setelah nyusu mereka nggak cuma jalan tapi bisa lari-lari. Nah, itu bedanya kita dengan hewan. Jadi yang namanya manusia ini sejak mulai belajar berjalan pasti sudah pernah terjatuh. Nah, bedanya dengan jatuh, kalau jatuh itu sengaja, tapi kalau terjatuh tidak sengaja. Kita buka dulu ayatnya, Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Kita melihat ayat ini. Ya. Mazmur 37 23 sampai 34. Jadi bukan jatuh, tapi terjatuh. Itu yang betul. Oke, tunggu. Ya, 23. Yahweh menetapkan langkah-langkah berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Yahweh menopang tangannya. Saudara, ini janji Bapa kita di surga, bahwa kita bisa terjatuh, namanya manusia. Tapi begitu kita terjatuh, nggak boleh tergeletak. Nah, lalu siapa yang dijamin oleh Bapa kalau sampai jatuh tapi nggak sampai tergeletak? Adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Pak Filipus, coba ayat 23, Mazmur 37 kita lihat dari berapa terjemahan yang lain. Puji Tuhan, dari Salatiga hadir, dari Nabi hadir, ya, dari banyak tempat. Maaf saya nggak sebut satu persatu. Ya. Ayat langkah-langkah orang ditegakkan oleh Yahweh yang dia berkenan pada jalannya. Nah, terjemahan ini beda. Ya, kalau tadi terjemahan baru, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sama, cuma cara penulisannya. Tapi kalau yang AYT,
yang dia berkenan pada jalan orang itu. Yang Tuhan kata berkenan itu menyukai. Yang Tuhan suka kepada jalan hidup orang itu. Nah, ini pertanyaan aneh. Bagaimana orang berkenan bisa jatuh? Harus kita munculkan pertanyaan ini. Bagaimana ada orang berkenan kok bisa jatuh? Bagaimana ada orang bisa jatuh? Ya, PS. Yahweh membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Beda lagi terjemahannya, ya. Oh, TSI-nya nggak ada. Coba FAYH. Mil. Saudara, jadi jangan takut. Kalau saudara dan saya diizinkan terjatuh, walaupun kita berkenan, dengarkan ini, hanya ada 2 tujuan. Saya ulangi, kalau hidup kita menyenangkan hatinya, dan Papa di surga pun berkenan atas jalan hidup kita, ingat kita masih bisa terjatuh dengan 2 tujuan. 1, supaya kita tidak sombong. Ingat itu. Tidak ada orang yang sempurna. Supaya kita tidak sombong. Nomor 2, mengapa orang yang berkenan kepada Papa masih bisa terjatuh? Supaya kita belajar apa yang penting buat hidup kita. Oke? Apa itu KSJI? Oh ya, nanti ya. Makasih. Saya baca. Langkah orang-orang baik, FAYH ya. Langkah orang-orang baik dibimbing oleh Yahweh. Puji Tuhan. Yahweh senang dengan setiap langkah mereka. Nah, ini FAYH-nya. Luar biasa ya. Oke, KSJI. Saya nggak tahu terjemahan apa itu. Langkah jadi ikuti jalan Tuhan. Dan dia meredai jalan lama, meredai. Saya nggak tahu maksudnya meredai itu apa ya. Pokoknya Tuhan jaga. Nah, jadi lagi sekali. Kalau orang yang berkenan hidupnya kepada Tuhan masih bisa diizinkan terjatuh. Ingat, karena Papa ingin mengajarkan kita 2 hal penting. 1, supaya jangan sombong. 2, supaya kita belajar apa yang baik kepada Tuhan. Berapa kali kita belajar bahwa para penemu itu harus menemukan masalah dulu, baru bisa menemukan sesuatu. VMD, Yahweh menuntun kita bagaimana seharusnya kita hidup. Terima kasih Papa. Saya ulangi, VMD, Yahweh menuntun kita bagaimana seharusnya kita hidup. Dan dia senang apabila dia melihat orang hidup seperti itu. Puji Tuhan, makasih ya Uji, kamu juga nayangkan itu. Saudara bayangkan, ini kesukaan Papa di surga. Maka itu, ayo kita tetapkan, kita kondisikan, kita perhatikan, kita jaga langkah-langkah hidup kita. Khusus kepada semua anak-anak saya, saudara saya, warga binaan, dimanapun saudara berada. Khususnya di lembaga pemasaran. Ya, Papa ingin bicara pada kalian semua. Kalau kalian sempat ada di tempat yang tidak disukai manusia ini, janji cukup sekali dalam hidup. Jangan ada kedua kali. Anak-anak janji ya. Nah, jadi orang benar saja,
orang berkenan saja kepada Bapa di surga bisa terjatuh. Supaya kita belajar. Apalagi kalau hidup kita nggak benar, nggak berkenan kepada Dia. Nah, jadi semua anak-anak saya warga binaan, dimanapun saudara berada, yang gabung hari ini, ambil keputusan. Cukup sekali. Jangan ada kedua kalinya. Cukup sekali. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami. Jadi Tuhan itu sebagai Papa untuk kita semua mencari orang-orang yang hatinya, hidupnya, pikirannya, semuanya cocok dengan hatinya, berkenan, disukai Tuhan. Terima kasih Bapak. Itu dijamin. Untuk kalau terjatuh akan diangkat lagi, dibimbing lagi. 24 sekarang. Masih Mazmur pasal 37. Ayat 34. Ayat 24. Terima kasih Bapak. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Yahweh menopang tangannya. Ayat saat dia jatuh, takkan sampai tergeletak. Karena Yahweh menopang tangannya. PS, bila ia tidak akan luka parah. Oh puji Tuhan, terjemahnya beda lagi. Sebab Yahweh memegang tangannya. MBLT, apabila orang yang berkenan kepada Bapa itu jatuh, tidaklah sampai terhempas. Karena Yahweh menopang tangannya. Nah ini jaminannya. Maka itu dalam hidup kita, ya AVB, kalaupun orang itu tergelincir, dia tidak akan rebah. Karena Yahweh menyokongnya dengan tangannya. Terima kasih untuk janji ini, VMD-nya. Ya, jadi kirim juga oleh Uji. Jika mereka tersandung. Nah, saudara, tersandung itu terjatuh, bukan sengaja jatuh. Jika mereka tersandung, mereka tidak akan jatuh. Sebab Yahweh menangkapnya dan menguatkannya. Oh, VMD-nya bagus ya, makasih Uji. Jadi kita bisa tersandung. Dan saya percaya semua kita pasti pernah tersandung. Anak-anak, warga binaan, saudara-saudara dimanapun berada. Pasti saudara tersandung. Maka itu ada di dalam tempat ini yang kita nggak suka tentunya. Nah ketika kita tersandung, kembali VMD-nya dulu, Phil, ya. Jika mereka tersandung, ini janji Papa, maka mereka tidak akan jatuh. Sebab, woi terima kasih, Papa di surga menangkapnya dan menguatkannya. Puji Tuhan ya, ini janji Papa kita. FIA-nya, apabila mereka jatuh, maka mereka tidak parah. Haleluya, terima kasih. Karena tangan Yahweh menopang mereka. KSZI-nya bagus juga. Kalaupun orang itu tergelincir dan tidak akan rebah, karena Yahweh menyokongnya dengan tangannya. Saya punya kalimat bahasa Jawa. Yang nggak ngerti Jawa nggak apa-apa, lewatin aja. Kita bisa kepleset, tapi jangan kelesetan. Nah, kata bahasa Indonesia kelesetan itu guling-guling. Jadi kalau kita pernah terpleset, tapi jangan terus guling-guling di situ. Bodoh sekali, cepat bangun. Keren ya, inilah janji Papa kita. Nah, kita akan cari sebabnya. Kenapa kita bisa terpleset? Kenapa kita bisa tergelincir? Kenapa kita bisa terjatuh? Kalau bahasa yang lain lagi, kenapa kita bisa terjebak? Ya, pasti ada sebabnya. Ya, kita buka Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Jadi kalau kita
ya mau hidup sungguh-sungguh dengan Bapa, perhatikan kita duduk di mana dengan siapa, kita berdiri di mana dengan siapa, kita berjalan di mana dengan siapa, maka akan menentukan kita jadi apa. Anak-anak yang saya cintai, dimanapun kalian di LPK anak dimanapun, apa ingin pesan kepada kalian? Setelah kalian bebas, perhatikan 3 hal ini. Kalian berada, nanti kalau sudah bebas, perhatikan 3 hal ini. Berbahagialah orang. Kalimat ini bagus. Berbahagialah orang. AYT, diberkatilah orang. Kenapa? Bukan yang duitnya banyak, bukan yang pintar bahasa ini bahasa itu, tidak. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan. Berjalan di mana dengan siapa, berdiri di mana dengan siapa, duduk di mana dengan siapa. Ada ilustrasi bagus. Kalau saudara tidak sedang ngecat dinding, entah dinding apa saja, tetapi saudara sedang dekat dengan orang yang sedang mengecat. Maaf, ini bukan menghakimi, tapi cuma contoh. Walaupun kita sedang tidak ngecat, tapi kalau kita berdiri, sebentar, ini oke. Tapi kalau ya kita nggak ngecat, cuma kita sedang nemani atau dekat dengan orang yang sedang ngecat, bisa nggak kecipratan catnya? Ini ilustrasi, pasti bisa, karena kita sedang dekat orang yang ngecat itu. Nah ini contohnya. Yang lain, terjemahan yang lain ya. Ini VMD saya kirim. Tuhan memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat. Baca dulu yang BS ya. Enggak BS dulu. Maaf ya. AYT itu sudah belum ya? AYT. Sama. Oke. BS saja. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat. Nah, lihat jelasnya. Tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak menyontoh orang berdosa, tidak bergaul dengan orang yang menghina Tuhan. PS-nya tegas, saya ulangi, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak menyontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Tuhan. MLT sama. Coba VMD-nya ya. Tuhan memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat orang jahat dan tidak hidup seperti orang berdosa dan tidak menghabiskan waktu. Nah ini keren. Dan tidak menghabiskan waktu bersama orang yang tidak menghormati Tuhan. Suatu kali saudara, waktu itu tahun 70-an, saya membimbing anak-anak SMP. Ya. Nah, salah satu anak ini, pelajarannya sangat menurun. Nah, akhirnya saya minta izin untuk ketemu orang tuanya. Saya tanya pola hidup anak ini. Masih SMP tahun 70-an. Ya. Ternyata, salah satu kelemahan anak ini, setiap jam 9 malam, dia pasti keluar rumah untuk duduk dengan teman-temannya. Hampir tiap malam. Saudara, ternyata ini penyebab kejatuhannya. Tapi puji Tuhan, anak ini nurut. Saya diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk membimbing anak ini.
Saya tanya begini, ilustrasi saja karena ini anak SMP. Biasanya, ya dengar ya, semuanya harus dengar juga. Biasanya, ya memang nggak ada hukum yang resmi, tidak ada. Tapi saya katakan biasanya, saya tanya pada anak ini. Kakak tanya ya, dia bagi saya kakak. Biasanya setan itu keluarnya pagi, siang, sore, atau malam. Saya tanya biasanya. Terus anak ini cengar-cengir. Loh, kakak tanya serius kok. Biasanya setan itu keluarnya pagi, siang, sore, atau malam. Jawab dulu. Saudara, karena dia sadar dia salah. Jadi nggak mau jawab. Dia bilang, kakak kan sudah tahu. Loh, kok kakak tahu? Tapi yang kakak ingin, kamu tahu atau tidak? Jawab dulu. Susah jawabnya. Tapi tetap cengar-cengir, tetap senyum. Ngerti nggak maksudnya? Saya tahu dia tahu jawabannya. Pokoknya kakak tunggu kamu jawab. Biasanya setan itu keluarnya pagi, siang, sore, atau malam. Saya percaya semua kita sudah punya jawaban. Akhirnya dia jawab malam kan. Ya sudah. Kenapa kamu hampir setiap jam 9 malam pasti kamu keluar? Itu loh sebabnya. Hati-hati, jebakan setan ada di situ. Nah, anak-anak yang saya cintai, yang saya kasih, ingat ya, bebas dari tempat yang gak baik ini. Semua kita, baik yang sedang bebas, ya yang ikuti Facebook, Instagram, ayo berjanji. Hati-hati dengan pergaulan kita. Oke, Evanya. Masih ayat 1 ya, Mazmur 1. Alangkah bahagianya orang yang tidak mendengarkan nasihat orang jahat. Alangkah bahagianya orang itu yang tidak bergaul dengan orang berdosa, yang mencemoohkan perkara-perkara Tuhan. Hati-hati dengan itu semuanya. Maka itu Bapa di surga sangat sayang kita dan Dia menjagai kita supaya tidak sampai terjatuh. Terima kasih Bapak untuk janji yang luar biasa ini. Nah saudara, maka itu sebetulnya tidak susah. Sebetulnya tidak sulit. Selalu memperhatikan kita duduk di mana dengan siapa. Kita berjalan di mana dengan siapa. Kita berdiri di mana dengan siapa. Pasti ada yang muncul. Oh, Pak Pendeta, saya hampir gak punya teman untuk bergaul. Ya, pasti ada yang tanya. Kedengarannya bagus gak? Bagus. Gak punya teman bergaul. Tunggu dulu. Tapi di zaman sekarang ini, kata duduk di mana dengan siapa, berdiri di mana dengan siapa, berjalan di mana dengan siapa, ternyata tidak harus dengan orang. Hati-hati. Zaman informasi teknologi yang luar biasa ini, ingat, ternyata HP kita, handphone kita, smartphone kita itu bisa menentukan kita jadi benar atau salah, kita jadi baik atau buruk. Renungkan. Jadi zaman ini firman ini ngikuti komputer saudara, laptop saudara, hati-hati. Buku, yang suka baca buku, itu bisa jadi teman duduk, teman berjalan, teman berdiri. Handphone, itu bisa handphone bisa mempengaruhi hidup kita. Hati-hati. Saudara, bersyukur di sosial media sudah sering ditayangkan anak-anak kecil yang umurnya belum 3 tahun. Wih,
bisa kecanduan HP luar biasa. Hati-hati orang tua, papa mama, jangan biarkan anak-anak kita rusak hidupnya karena mereka duduk dengan HP, berjalan dengan HP, berdiri dengan HP. Bahkan mau tidur pun HP, sambil makan pegang handphone. Anak-anak sekarang hati-hati. Orang tua perhatikan, hancur hidup anak itu. Oh, efek anak kecil yang terikat handphone. Secara fisik dan psikis, secara mental, kejiwaan, juga fisik. Saya mau terangkan. 5. Kerusakan anak-anak kecil ya yang di bawah 5 tahun atau juga sudah di atas 5 tahun. 1, anak-anak itu jadi makhluk asosial. Kenapa? Karena nggak butuh orang lain. Dipanggil mamanya, dipanggil papanya, diajak main kakaknya, tidak gubris, tidak noleh. Cuma kita aja nggak ngelihat yang manggil karena terikat dengan HP. Nah, anak-anak seperti itu jadi asosial, tidak butuh orang lain dalam hidupnya. Maka itu saudara dan saya bisa terjatuh dan bisa jatuh karena pilihan kita yang salah. Duduk di mana dengan siapa, berjalan di mana dengan siapa, berdiri di mana dengan siapa. Ternyata nggak perlu yang namanya orang atau teman. HP bisa merusak. Itu secara psikis. Anak itu nggak peduli orang lain, nggak memerlukan orang lain. Jadi egois. Yang kedua, anak seperti itu sudah asosial, jadi egois. Kerusakan yang ketiga, anak itu pasti jadi bodoh. Sebab hampir semua yang ada di HP dia itu cuma film-film ya yang gak mendidik sama sekali. Ternyata membaca buku jauh lebih bermanfaat daripada terfokus kepada handphone. Tolong, itu bisa merangsang saraf-saraf otak kita. Membaca itu membuat mata ini jadi sehat. Tapi HP, lihat, ini masih yang ketiga. Radiasi HP itu merusak. Ya, nggak cuma lampunya, apalagi kalau pegang HP di dalam gelap. Itu radiasi sinar HP itu merusak matanya. Bayangkan itu. Tengkuk, syaraf leher, tengkuk, pundak, ini jadi kaku. Karena anak itu nggak gerak, HP terus nunduk lagi, ya nunduk ini buat saraf ini nggak bergerak, ya mata jadi terganggu. Lalu seluruh otot-otot tangan, kaki, badan yang harusnya bergerak, lari, jalan itu lompat-lompat anak-anak itu membuat otot-ototnya sehat, bertumbuh dengan baik, mempengaruhi masa pertumbuhan fisik. Anak-anak kecil yang pegang HP terus, walaupun bukan stunting, tahu kata stuntingnya yang kerdil, itu pertumbuhan fisiknya itu pun bisa rusak. Anak itu nggak jadi tinggi, nggak normal karena duduk terus. Jadi sekolah duduk, hari-hari duduk pegang HP terus, rusaknya luar biasa. Maka itu Mazmur 1 ini harus kita jaga. Hidup kita. Berdiri di mana dengan siapa, berjalan duduk. Itu penting sekali. Supaya hidup ini tidak rusak. Tolong mama-mama, papa-papa, hati-hati yang anak-anak saudara sudah begitu terikat dengan HP. Nggak bisa lepas. Di sosial media kan banyak video-video pendek tentang anak-anak yang sudah terikat begitu, HP-nya diambil. Marahnya kayak kesetanan betul-betul. Tuhan terima kasih, Engkau hebat sekali. Maka itu, Pak Gembala dari Jogja ikut nyimak, puji Tuhan. Maka itu harus sadar
Oke Rondi, kakak senang sekali kamu ikut belajar. Ya. Nah, kalau kita mempelajari firman ini dan melakukan, maka hidup ini akan luar biasa. Oke, kejatuhan Amnon itu karena salah bergaul. Kita buka 1 Samuel 13. 2 Samuel 13 mulai ayat 1. 2 Samuel 13 mulai ayat 1. Hati-hati ya semua. Ini ada berapa juzuk, saya juga ikut hadir belajar. Ayo semua kita juga ya. Amnon dan Tamar judulnya. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom anak Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik. Namanya Tamar. Amnon anak Daud jatuh cinta kepadanya. Nah ini sudah salah. Jadi sepupu ya, tapi yang satu bapak. Hati-hati itu. Hati Amnon sangat tergoda. Nah ini. Sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Maaf. Kepada anak-anak muda, saya ingin bicara kepada kalian. Saya pakai kalimat yang kasar. Muda yang sangat bodoh. Pemuda yang sangat bodoh. Kalau jatuh cinta sampai sakit, ampun itu bodohnya selalu double bodohnya. Ngapain jatuh cinta sampai sakit goblok? Apa kamu nggak berubah? Memang ini kok bicara tentang anak muda. Yang namanya cinta itu nggak berbentuk. Jadi cinta itu nggak bisa kelihatan. Bunder kah, kotak kah, segitiga kah, nggak kelihatan. Cinta juga tidak berwarna. Kita nggak tahu warna cinta itu apa. Cinta juga tidak ada baunya. Ingat ini, saya menemukan ilustrasi ini. Bayangkan sebuah atau sesuatu yang tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berbau. Tapi begitu setan masukkan ke hidup manusia, manusia pintar jadi goblok. Betul tidak? Ketika jatuh cinta, awas. Ini nggak cuma untuk orang muda loh, enggak. Berapa banyak perselingkuhan dalam pernikahan gara-gara jatuh cinta. Saudara, jadi masalah cinta ini ternyata nggak cuma masalahnya orang muda. Yang sudah tua-tua pun menyedihkan sekali. Maka itu sebuah benda atau sesuatu yang tidak berbentuk, tidak berwarna, ya tidak beraroma. Kalau masuk ke hidup manusia seperti kita bisa hancur. Masih buka lagi ayatnya, Fir. Maka hati-hati ya. Ayat 2, saya mau baca ini. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Goblok. Catat ayat itu. Yang tersinggung yaitu orangnya. Jatuh cinta kok sampai sakit. Ngapain? Ya, saya ulangi. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Ini masih sepupu, ya. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Karena hukum di Israel sangat ketat dan mereka taat pada perintah itu. Amnon, nah ini dia duduk di mana dengan siapa, berjalan di mana dengan siapa, berdiri di mana dengan siapa. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakaknya Daud. Jadi masih ada hubungan keluarga Yonadab. Tapi ini masalahnya, khususnya anak-anak, hati-hati. Ya kita pun bisa tua, bisa kok.
Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Terjemahnya kurang tepat. Licik yang betul. Yonadab itu seorang yang sangat licik. Maaf, saya berikan beberapa contoh. Ya, ada istri-istri yang salah bergaul. Nah, ini zaman sudah aneh. Biasanya kan bapak-bapak yang salah bergaul, ini istri-istri. Ya, bergaul dengan siapa? Pernah dengar istilah sosialita? Ya, di zaman ini ada sebuah komunitas yang disebut istri-istri pejabat dan istri-istri pengusaha. Pokoknya wanita-wanita yang suka ngumpul, ngerumpi, ngopi, dan shopping. Biasanya begitu. Nah, ternyata saudara, kelompok sosialita ini ada satu hal yang sangat berbahaya. Nah, jangan tersinggung dulu. Biasanya karena sosialita ini para suami jadi koruptor, jadi rampok dan maling. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu ini, wanita ini lagi ngerumpi, ngumpul, jalan bareng, ngopi bareng, duduk cerita semua shopping. Itu terus pamer. Jadi tiap kali mereka kumpul, maaf loh, mereka pasti pamer barang baru yang mereka pakai. Dan itu pasti mahal. Nah, ada istri-istri salah bergaul. Suaminya cuma karyawan. Tapi si istri karyawan ini memilih pergaulan yang salah. Akhirnya jatuh, terjerat. Ya, puji Tuhan yang minder, yang sadar. Wah, ini bukan habitatku. Kalau saya pakai kata kehidupan hewan, ini bukan habitatku, bukan tempatku hidup, nggak sanggup aku. Puji Tuhan, terus mundur. Tapi ada istri-istri yang bodoh, maaf, tetap ada di kelompok kaya itu. Tapi penghasilan suami nggak cukup. Nah ini loh. Hati-hati ya dengan yang sosialita ini. Nah, nasihat yang salah. Juga begitu. Ya, suatu hari ada suami yang sedang merana. Ya, maaf saya berkata, ada suami yang sedang merana. Ada suami yang sedang galau. Ada suami yang sedang stres karena dirongrong istrinya. Maaf saya berkata. Akhirnya suatu hari suami ini duduk-duduk di lapok tua kalau orang Batak. Ya duduk-duduk ketemu teman-teman pria yang lain di warung kopi atau di mana terserah lah. Maka itu Mazmur 1 ini luar biasa. Nah, teman-teman kenapa Boru Sinaga tertawa? Ya, karena dengar lapok tua. Nah ini loh pergaulan ini loh saudara. Nah teman-teman baiknya itu ngomong, kenapa wajahmu hari ini muram, sedih sekali? Coba cerita ke kami. Ini saya percepat saja. Lalu suami yang baik-baik ini cerita, aduh aku stres di rumah. Istriku begini, istriku begitu. Wajar nggak sesama teman pria, sesama suami, lu masih gagah, masih cakep. Kalian aja, cari aja yang lain. Banyak kok. Maaf ya. Nah ini loh. Kepada siapa kita bergaul? Kembalikan ayatnya. Ini belum selesai. Ini. Yang Yonadab ini sahabat yang ngawur. Maksudnya baik. Saya ulangi ayat 3. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat licik. Hati-hati. Oke. Katanya kepada Amnon. Nah wajar bukan sesama teman nasihat. Hei anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Setiap pagi loh saudara. Itu tadi karena gobloknya jatuh cinta sampai sakit. Kalau saya pakai bahasa anak muda sekarang, kenapa lu galau terus? Ya wajahmu kok ngeliat aja gak enak. Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Sahabatnya, maksudnya baik bukan? Kata Amnon kepadanya, kepada sahabat yang licik ini.
Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu. Nah, lihat ayat 5. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong kami semua. Walaupun hamba Tuhan, tidak ada jaminan kalau kami nggak bisa jatuh dalam dosa. Maka itu hati-hati. Lalu berkatalah Yonadab kepada Amnon, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Nah, mulai ini. Saya tanya kerja ini. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah kau berkata kepada papamu, Papa, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Nah, lihat ini. Papa mana yang ingin lihat anaknya sakit? Nggak ada. Semua papa mama ingin lihat anak-anaknya sehat. Nah, Raja Daud nggak bisa melihat anak ini sakit. Lalu Amnon minta kepada papanya supaya adik tirinya itu diizinkan. Sesudah itu, kurang ajar ya setannya. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat berpura-pura sakit. Hati-hati, nasihat. Hati-hati dengan teman baik, hati-hati dengan sahabat, sebab kita pun dengan tidak sedikit kisah-kisah seperti ini. Tadi dalam perjalanan di taksi, saya lagi ngurus seorang. Aduh, kasihan sekali. Anak ini pernah saya bimbing, sukses. Anaknya 3. Aduh, luar biasa. Ya, sampai punya usaha yang sangat maju. Ya, cuman baik. Satu hari datang teman lamanya. Ya, anak ini pernah ada di sebuah LP di Jakarta. Datang teman lamanya. Nah, saya tidak tahu. Istrinya memberitahu saya terlambat. Anak ini sudah terjerat hutang. Dia nggak bisa bayar semua barang-barang yang sudah dikirim oleh pelanggannya. Habis. Akhirnya masuk penjara lagi. Aduh, saya sudah nggak tahu. Nah, tadi dalam perjalanan sebelum saya mengajar ini, saya lagi ngurus karena dia anak saya, cucu saya. Ternyata sudah nggak bisa sekolah. Aduh, sudah hancur hidupnya. Ini karena salah pergaulan. Maka itu tolong yang ambil keputusan, jangan ada lagi yang kalah karena kebodohan, apalagi masalah cinta, apalagi masalah, jangan ada yang goblok lagi di antara kita. Lanjut, Phil. Ayat berapa tadi? Ayat 6. Ya, saya baca lagi ayat 6. Oh, ayat 7, ayat 7. Lalu Daud, nah ini tadi, papa mana yang rela menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Nah, bukan berbaring beneran, berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Karena ini pesan papanya, ya nurut namanya anak ya. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Kurang ajar setan ini. Pura-pura. Awas ya, ada cowok-cowok goblok seperti ini karena nasihat temannya yang goblok juga. Tapi ia nggak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Jadi dia mau sendiri dengan berdua aja dengan Tamar di kamar itu. Lalu keluar setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, setan mulai bekerja. Bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu. Saat ini
jerat iblis mulai kena ini, ya. Nggak apa-apa Seragen, asal bisa gabung walaupun terlambat. Ya. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya, jelas kakak tiri, ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya letak gadis itu dan berkatalah, oh Probolinggo harus keluar, ya, marilah tidur dengan aku adikku. Nah, setan mulai kerja. Sebetulnya dalam situasi jadi pemerkosaan, tapi setan sudah merasuki Amnon karena nasihat sahabatnya itu. Tetapi gadis itu berkata kepada Amnon, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Nggak mungkin. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemana aku bawa kecemaranku? Dan kau ini, kau akan dianggap sebagai orang yang bebal, orang yang jahat di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja. Kan sudah baik maksud Tamar. Berbicaralah kepada raja. Sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Sudah baik. Tapi setan sudah bekerja. Maka itu ingat bedanya jatuh dan terjatuh. Amnon sengaja jatuh. Karena kebodohannya, Tuhan tolong kami semua. Tolong kami semua supaya nggak ada yang jatuh di antara kami. Ampuni kami Tuhan. Tetapi ayat 14. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Sebab Amnon lebih kuat daripada Tamar. Diperkosanya lah Tamar. Lalu tidur dengan dia. Ini loh setan itu sudah bekerja. Tuhan tolong kami semuanya. Oh Tuhan ampuni kami. Semua kita yang pernah jatuh. Jangan jatuh lagi. Ayo kita bertobat bersama-sama, minta anugerah kemurahan Tuhan buat hidup kita ini. Ini mengerikan sekali. Saudara, ayo kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mulai hari ini, hidup serius dengan Dia. Oh, ngeri sekali. Nah, ayat 15. Itu mengerikan sekali. Dan itu terjadi sampai hari ini. Kemudian, ini setelah diperkosa ya. Kemudian, timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Saudara, ternyata sudah ribuan tahun yang lalu setan bekerja dengan cara ini, dan pekerjaan setan itu masih eksis, masih nyata sampai zaman ini. Dengarkan. Ternyata kalau ada cowok-cowok bajingan memerawani seorang perawat, 90% maka berubah total dari cinta yang menggebu-gebu sampai sakit. Ingat gobloknya tadi, itu berubah total jadi kebencian yang luar biasa. Saya sudah membuktikan kebenaran ayat 15 di 2 Samuel 13 ini dengan bertemu beberapa psikolog untuk saya diskusi dengan mereka. Dan itu betul. Sampai sekarang sudah cowok-cowok bajingan yang begitu gila yang cinta setan itu, begitu sudah meniduri ceweknya, langsung timbul kebencian, nggak suka kepada gadis itu. Jadi firman ini ngeri sekali.
Ya bukan firmannya yang salah, setan yang salah. Untuk merusak hidup. Nah biasanya cowok seperti ini akan cari cewek baru lagi. Tuhan tolong kami. Setan harus kita hentikan. Maaf ya, semua yang mendengar kebenaran ini, beritahu anak-anak kita. Baik yang cowok, baik anak yang cewek. Anak-anak gadis kita harus kita beritahu. Hati-hati kamu. Jangan mau dipaksa. Karena ada kalimat-kalimat ekstrem yang sedang jatuh cinta. Ya salah satu kalimat kurang ajar dari setan. Kalau saya pakai saya itu firmannya setan. Biasanya cowok-cowok itu ketemu gadis goblok ini, buktikan dong. Kalau kamu cinta kepadaku, buktikan. Ini hati-hati kalimat itu. Tuhan tolong anak-anak kami semua, lindungi mereka dalam nama Yesus. Ngeri saudara. Buktikan kalau kamu cinta aku. Nah ini cewek-cewek goblok ini kok nurutin. Jadi saudara 2 Samuel 13-15 itu berlaku sampai hari ini. Hampir semua cowok yang sudah meniduri pacarnya yang perawan, nggak puas, akan cari lain, dihempaskan. Enyala engkau. Saudara kata enyala itu bukan cuma ngusir, tapi enyala itu ngusir. Jangan aku lihat wajahmu lagi. Kurang ajar nggak? Hancur. Lihat ayat 16, jeritan gadis yang Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Setan sudah bekerja, tapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Ini kerusakannya. Awas. Ada yang komen, bagi cowok yang ditunggangi setan itu, cewek-cewek yang dia tiduri sama halnya ketika dia bisa dapat trofi. Ngeri sekali. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita hancur. Saya pernah bilang kepada adik-adik rohani yang gadis, kalau itu cowok minta cium, suruh mereka cium di depan papa mamamu. Woi, keren nasihatnya itu. Terima kasih, ada nasihat bagus. Ya, hati-hati, saudara. Jadi kejatuhan kita itu ada 2 penyebab yang paling gampang. Nasihat yang salah, dan kedua karena memang hawa nafsu. Setan sudah bekerja. Tapi percaya, pertobatan kita memulihkan semuanya itu. Ya saya ulangi, pertobatan kita memulihkan semuanya itu. Ayo kita bertobat. Cacat memang kalau usah begitu, itu cacat. Tuhan tolong. Nah, jadi hari ini Roh Kudus tolong kami. Pemulihan akan terjadi, saudara. Pemulihan akan terjadi. Terima kasih Bapa, Engkau hadir dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Engkau hadir dalam hidup kami. Ayat terakhir. Yesaya 1. Tolong carikan, walaupun dosa kita seperti kirmisi, Yesaya 1. Ayat 16 kalau tidak salah. Ini dia. 18 atau 16, saya lupa. Yesaya 1. Oh ya, oke, mulai 16 ya. Saya akan baca. Basuhlah. Basuh itu mencuci. Ya,
Sampai saya baca ayat 16 dulu. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Yes, Paul, ini kata seorang pendidik yang hebat, Ibu Eri Suci. Ayo kita berubah betul-betul. Terjemahan lain coba ayat 16 ini. Ayat ini. Basuhlah dirimu dan jadikan dirimu bersih. Singkirkanlah perbuatan-perbuatan. Berhentilah melakukan. Basuhlah dirimu sampai bersih. Naikkan lagi. Belum? Ya. Basuhlah dirimu sampai bersih. Hentikan semua kejahatan yang kamu lakukan itu. Ya, jangan lagi berbuat jahat. Tuhan, ini keputusan kami. Ayat 17. Ayat 17. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak-hak anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Luar biasa Tuhan kita. Ayat belajarlah melakukan yang baik. Carilah keadilan. Tegurlah orang yang kejam. Belalah hak-hak anak yatim. Dan perjuangkanlah para janda. PS-nya, belajarlah berbuat baik. Tegakkanlah keadilan. Dan berantaslah penindasan. Berilah kepada yatim piatu hak mereka. Dan belalah perkara para janda. Ayat 18. Roh Kudus tolong kami. Ya. Oke, Hendra mau keluar kamu. Ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Yahweh. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat datanglah sekarang. Dan marilah kita. Naik lagi Phil. Oh justru Jeff, Papa mau minta kamu yang doa. Ini. Bisa gak doa sambil di mobil Jeff? Ya. Pas Papa mau minta kamu muncul. Ayat datanglah sekarang. Dan marilah kita berperkara bersama. Firman Yahweh. Sekalipun dosa-dosamu seperti kirmisi, itu akan menjadi seputih salju. Sekalipun dosa-dosamu merah seperti kesumba, itu akan menjadi seperti bulu domba. BIS-nya, Jeff nanti di mobil pun bisa doa, tapi nggak usah pakai video, nggak apa-apa. BIS, ayo. Jadi ada pertobatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yahweh berkata, mari kita bereskan perkara ini. Meskipun kamu merah lembayung karena dosa-dosamu, kamu akan kubasuh. Terima kasih Bapak. Menjadi putih, bersih seperti kapas. Meskipun dosa-dosamu banyak dan berat, kamu akan kuampuni sepenuhnya. Terima kasih. Lihat ini tawaran yang Papa berikan buat kita. Asal ada pertobatan sungguh-sungguh. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami. Anak-anak, dimanapun kalian berada, ayo hari ini kita berubah. Saudara-saudara, ayo kita berubah. Sungguh baik Bapa kita memberi kita kesempatan bertobat. Tuhan memberkati kita semuanya. Untuk yang mau belajar sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, ada jaminan kami bisa terjatuh. Tapi gak kau biarkan tergeletak. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Jeff bisa